Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Node ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai, coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Aquarius, kita langsung aja ya. Mulai dengan literary witches oracle card untuk melihat fokus Aqua di bulan Juni. Satu kartu aja. Baik, jangan lupa nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian karena ini general reading. Jadi dengan melihat ketiganya mungkin kalian lebih bisa menyesuaikan dengan situasi kalian sendiri. Jadi kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu di bawah ada nomor WA gue, kalian bus gue aja. Oke, apapun pertanyaan kalian. Oke, satu kartu aja fokus untuk Aquarius di Justice. Fokus kalian Justice. Itu energi Libra. Energi Libra. Keadilan, keseimbangan, harmoni. Libra buat Aqua itu ada di travel, sesuatu yang sifatnya berjarak secara geografis atau emosional, tentang menembus batas-batas kalian sendiri, batasan-batasan kalian, tentang memulai sesuatu yang baru, yang mana itu untuk keseimbangan kalian sendiri atau keadilan, entahlah ya, kalian yang lebih ngerti. Kalau mungkin kalian ingin memperluas wawasan kalian ya, dengan menambah pengetahuan ya, belajar lagi atau jalan-jalan ya. Karena ya, di rumah ke-9 itu ya, di rumah Libra itu rumah ke-9 ya, tentang segala perbedaan yang ada ya. Dan dengan perbedaan-perbedaan itu kadang kita nabrak batasnya kita dalam menerima. Jadi ya kalian akan menuntut sesuatu, entah itu keadilan ya, atau bahkan ke dalam diri kalian sendiri. Anyway, ini general reading. Langsung kita ke Lucky Tarot ya. Petunjuk untuk Aqua di bulan Juni. Gua akan buka 6 kartu aja, dan contekan gue sebelah kiri. Aqua, tema kalian di bulan Juni. The Wheel of Fortune Jupiter. Anyway, goal kalian di bulan Juni, Judgment. Alright. Opportunity, kesempatan, peluang untuk Aqua di bulan Juni, High Priestess. Challenge ya kalian di bulan Juni, The Sun. Action yang kalian butuhkan di bulan Juni, Justice. Lagi-lagi Justice. Outcome, The World.
jauh beda sama Libra ya. Oke. Under the deck ini the lovers ini energi Gemini. Emang kita ini di seasonnya Gemini. Buat Aqua ya, itu ada di lovers, romance. Bagaimana kalian mengekspresikan diri tentang anak. Itu matahari di situ sama sekarang. Matahari itu konotasinya ada kebenaran. Matahari itu konotasinya adalah ego. Dan ya, ini entah itu ada love affairs, romance, tentang anak ya, tentang kreativitas kalian, apa yang buat kalian senang ya. Tanggal 11 Merkuri masuk ke Gemini. Energi double karena Merkuri itu energi ruler planetnya Gemini. Jadi dia akan berlipat ganda energinya dengan pulang ke sarangnya gitu, ke sangkara. Semua kecemasan, semua ketakutan ya. Karena lagi-lagi Gemini, maksudnya Gemini itu adalah victim of insecurity. Dia korban dari ketidakpastian gitu. Selalu ingin tahu, selalu ingin kejelasan ya. Dan welcome to Gemini season. Gemini season. Ya, itu alam bawah sadar kalian. Tentang semua pikiran itu, karena Merkuri itu tentang persepsi, mindset, intelektual, komunikasi. Oke, alam bawah sadar kalian ya. Dan tanggal 18 New Moon di Gemini. New Moon konotasinya selalu new beginning. Entah mungkin kalian ingin punya cerita romance baru ya, atau punya cerita cinta baru ya, punya selingkuhan baru, punya kreativitas baru, kalian punya cara dalam mengekspresikan mengkomunikasikan segala macam yang lebih berbeda, yang baru ya. Karena New Moon kalian punya pendekatan yang berbeda mungkin. Okay. Atau bahkan passion yang baru ya. Sifatnya lebih ke hobi. Okay. Alright. Tapi sekarang Merkuri ada di Taurus. Saat gue baca ini Merkuri masih ada di Taurus, belum ada di Gemini. Kalau bicara tentang Taurus, ini tentang rumah tangga, keluarga, stabilitas emosional kalian, tradisi kalian, leluhur lah, semua tentang itu. Merkuri di Taurus buat aku itu ya. Anyway, tema kalian di bulan Juni, The Wheel of Fortune, energi Jupiter, dan Jupiter ada di mana? Di Taurus. Lagi di rumah keempat, family, property, rumah, ya, stabilitas emosional kalian. Dan tanggal 1 kemarin Jupiter ya, dia konjang dengan North Nodes. North Nodes itu fokus kita selama 2 tahun ya, 2,5 tahun. Jadi North Nodes ada di Taurus itu sejak 2020.
Dan bulan depan dia akan baru pindah bergeser ke Aries, mundur ya. Jupiter berdialog dengan untuk fokus kita. Nah, Jupiter itu apa? Jupiter itu expansion ya. Bagaimana kita melampaui batas-batasan kita. Setiap orang berbeda batas-batasnya, limitnya beda. Apa yang menjadi batas kalian? Jupiter dia ngasih challenge biasanya gitu kan, untuk perbedaan-perbedaan itu sendiri. Mungkin tentang rumah, tentang keluarga, tentang tradisi ya, karena Jupiter ada di Taurus ya. Dan lagi-lagi di Taurus itu juga nggak hanya ada North Nodes, Uranus ya. Uranus itu ruler planetnya Aquarius loh. Uranus itu keunikannya kita, keunikan kalian, rebellion kalian, pemberontakannya kalian terhadap apapun itu yang namanya status quo ya. Entah itu tradisi, entah itu yang common ya. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Itu temanya kalian di bulan Juni. Dan goalnya kalian adalah judgment. Ini trompet sangkakala ya. Pengadilan tertinggi. Tapi di dalam tarot ini adalah kalian dapat kesempatan kedua. Karena kalian mungkin sudah salah menilai. Kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan dengan pendekatan yang berbeda. Ini energinya Pluto. Pluto masih di Aquarius saat gue baca ini, di 0 derajat, tapi dia juga lagi retrograde ya, di 0 derajat dan dia di retrograde. Dan itu juga karena sekarang ini ada di Aquarius ya, ini tentang citra diri kalian sendiri, tentang penilaian kalian sendiri. Tentang bagaimana kalian menilai pun. Nah, nanti tanggal 11 bersamaan dengan Merkuri masuk ke Gemini, Pluto mundur ke Capricorn. Balik ke Capricorn karena Pluto retrograde. Pluto itu planet transformasi. Dan rumah Capricorn itu ada di rumah ke-12 buat Aquarius. Karma. Karma, alam bawah sadar, segala sesuatu yang di luar kemampuan kita bernalar, ketidaktahuan kita, di luar kuasa kita lah, kegelapan itu sendiri. Pluto transformasi. Nah, karena dia kembali ke Capricorn dan dia akan stay di Capricorn sampai 2024. Ini adalah masa-masa dimana kalian bisa menyelesaikan karma, karena rumah ke-12 itu rumahnya karma ya. Menyelesaikan karma kalian ya, sampai Januari tahun 2024 kalau kalian ingin dipermudahkan ya, karena kita bisa memanfaatkan energi semesta untuk kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan ya, sesuai dengan energi semesta atau dengan dukungan semesta, kurang lebih gitu ya. Karena kalau dia balik lagi ke Aquarius itu mungkin akan sulit buat kalian untuk menyelesaikan karma apapun, karena di Capricorn lama banget tuh kemarin ya. Dan sekarang dia mundur lagi ke Capricorn, jadi ada sesuatu memang kan gitu yang memang kita harus kelarin. Di
Di sini kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Dan opportunity Aqua di bulan Juni, kesempatan atau peluang yang kalian akan dapatkan di bulan Juni, kalian dapat The High Priestess. Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian, ya. Kalian diminta untuk mencermati, mengamati dalam diam. Itu energi Pisces atau Cancer. Energi Pisces atau Cancer. Pisces buat kalian itu, kalau ini adalah Pisces, ya, energi Pisces itu di rumah kedua buat Aqua, tentang nilai-nilai. Lagi-lagi bagaimana kalian menilai. Tentang rumah kedua itu tentang value. Bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian mengapresiasi. Apa yang value buat kalian? Apa yang bernilai buat kalian? Kalau ini energi Cancer buat Aqua, itu ada di dalam kesehari-harian kalian, kebiasaan kalian, ya. Bagaimana kalian melayani orang lain, dan itu berkaitan juga, berdampak juga pada kesehatan kalian. Karena ini sebagai, kalau ini energi Cancer, ya, dia ada di rumah ke-6 buat Aqua, yaitu rutinitas kalian, kebiasaan kalian. Jadi kalian dapat kesempatan untuk lebih nyimak, mencermati, mengamati dalam diam, dan lebih mendengarkan pada intuisi kalian. Challenge-nya untuk Aqua di bulan Juni, The Sun. The Sun konotasinya adalah ego. The Sun konotasinya adalah kebenaran. Challenge di sini bukan berarti kalian untuk menghilangkan ego. Nggak eksis menghilangkan ego. Menghilangkan ego tuh ntar lu jadi kayak zombie. Tapi ada ego yang namanya yang sehat tuh ada. Ngefilter. Karena kalau ego itu dihilangkan, kan banyak banget tuh ya yang ngomong ya. Ego itu disuruh ngalahin ego kita, suruh menghilangkan ego kita, itu bahasanya authoritarian, supaya kita selalu tunduk dan diinjek. No F way gitu. The Sun ada di Gemini, matahari ada di Gemini, kita di seasonnya Gemini. Dan buat Aqua, Gemini lagi-lagi tentang romance, love affairs, kreativitas, anak-anak, bagaimana kalian having fun. Ada kebenaran di situ. Mungkin untuk beberapa dari kalian ini juga ada ego di situ. Dan kalau secara generalnya, The Sun itu energi Leo. Nah, Leo secara original ya memang di rumah kelima. Layaknya buat Aqua, Gemini itu ada di rumah kelima, sama. Dan untuk di mana, untuk Aquarius, Leo itu di partnership and relationship. Jadi mungkin, sangat mungkin ini juga tentang relationship, romance, love affairs. Oke. Action yang dibutuhkan, justice. Sama seperti fokus kalian, justice.
keadilan. Ini energi Libra. Energi Libra. Buat Aqua, Libra di mana? Foreign, travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, secara emosional bahkan geografi. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang dan agama, filosofi, tentang ya sama nih. Ini rumah ke-9 ya, Libra ada di rumah ke-9 buat Aqua. Dan itu original rumahnya si Jupiter. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri dalam menghadapi perbedaan. Karena secara original ya, ini kan energi Libra ya. Libra itu secara original dia ada di rumah kedua. Value, nilai. Bagaimana kalian menilai. Oke, outcome-nya buat Aqua itu ada di The World. Energi Saturn, energi kalian sendiri sebenarnya. Tapi Saturn ini sekarang ada di Pisces. Saturn ada di Pisces bersama dengan Neptune. Ya. Nilai-nilai yang mengikat kalian mungkin ya. Entah itu spiritual, karena Pisces bicara tentang spiritual, tentang karma. Karena original rumahnya Pisces ada di rumah ke-12, tentang rumah karma itu sendiri. Yang mana buat Aqua rumah 12 adalah Capricorn, Pluto di Capricorn. Ya gak? Jadi apa yang membatasi kalian? Ini energi Saturn dan karma duniawi ya, dalam kalian menilai. Lagi-lagi dalam cien, karena apapun idealismenya, karena Neptune dia juga ada di Pisces, apapun idealismenya, idealnya itu juga masalah persepsi sih, hai. Karena dalam spiritualitas ada kebebasan. Yang ideal itu maksudnya ideal tuh Ben, ini lagi-lagi ideal itu setiap orang punya persepsi yang berbeda. Nah, bagaimana menghadapi perbedaan itu? Right, langsung aja kita ke kartu terakhir, saran untuk Aqua di bulan Juni dari Mystical Shaman. Satu kartu aja, saran untuk Aqua dari semesta. The Journey. Sarannya, The Journey. Ambil dah tuh. Jadi kalian udah harus siap untuk berlabuh. Take the journey. Ambil perjalanan itu. Take that journey. Jalanin. Kalau memang ada kesempatan untuk pergi, untuk berlabuh, berlabuhlah. Karena kapal itu datang belum tentu ada next time, belum tentu ada lain kali. Jadi nggak perlu tahu destinasi yang kemana, naik aja dulu, berangkat aja dulu gitu loh. The Journey, jalanin aja. Itu bahasanya The Journey. Berserahlah pada apapun destinasinya, kemanapun destinasinya. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.